Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pernah menyadari bahwa setiap nafas yang keluar dari diri ini sebenarnya membawa isi hati dan pikiran yang tersembunyi di dalamnya? Bahwa setiap hembusan bukan hanya udara, tetapi pancaran kesadaran, luka batin, ketakutan, kegelisahan, bahkan keadaan jiwa yang selama ini hidup di dalam dada. Banyak manusia bernafas setiap hari, tetapi tidak pernah benar-benar sadar siapa yang sedang bernafas di dalam dirinya. Nafas hanya dianggap proses tubuh biasa, padahal dalam pandangan hakikat, nafas adalah cermin keadaan batin. Hati yang penuh amarah akan menghembuskan kegelisahan. Hati yang dipenuhi ego akan memancarkan kegelapan. Dan hati yang dekat dengan Allah akan membawa ketenangan bahkan tanpa banyak bicara. Inilah mengapa para pencari hakikat tidak hanya menjaga ucapan, tetapi juga menjaga keadaan hati. Karena apa yang keluar dari diri manusia sesungguhnya berasal dari apa yang disimpan di dalam batinnya sendiri. Luka yang tidak selesai, dendam yang dipendam, rasa takut yang terus dipelihara, semua itu perlahan membentuk getaran kehidupan yang terus dipancarkan setiap hari. Dan mungkin inilah rahasia yang jarang dipahami. Nafas bukan sekadar hidupnya tubuh, tetapi jalan keluarnya isi kesadaran manusia. Sebab setiap tarikan membawa kehidupan dari Allah dan setiap hembusan membawa sesuatu yang sedang hidup di dalam hati. Jika hati dipenuhi cahaya, maka kehidupan akan terasa lebih jernih. Namun jika hati dipenuhi endapan kegelapan, maka tanpa sadar manusia sedang menghembuskan beban itu ke dalam kehidupannya sendiri. Maka pembahasan ini bukan tentang teknik pernafasan biasa, bukan sekadar bunyi zikir hu, tetapi tentang memahami rahasia nafas sebagai jalan kesadaran, jalan pembersihan batin, dan jalan untuk mengenali apa yang sebenarnya selama ini hidup di dalam diri. Banyak manusia hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar menyadari nafasnya sendiri. Nafas hanya dianggap proses alami tubuh, sesuatu yang terjadi otomatis sejak lahir hingga meninggal. Padahal dalam pandangan para pencari hakikat, nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Nafas adalah jembatan antara tubuh, pikiran, hati, dan kesadaran manusia. Coba perhatikan ketika hati sedang gelisah, nafas menjadi berat, pendek, dan tidak teratur. Ketika marah, dada terasa panas dan hembusan menjadi kasar. Ketika takut, nafas terasa sempit, seolah ada tekanan di dalam dada. Tetapi saat hati tenang, nafas menjadi lembut, perlahan, dan damai. Dari sini sebenarnya sudah terlihat bahwa nafas selalu terhubung dengan keadaan batin manusia. Maka para sufi memahami satu hal yang sangat dalam. Nafas bukan hanya alat hidupnya tubuh, tetapi bahasa tersembunyi dari jiwa. Setiap hembusan membawa keadaan yang sedang hidup di dalam hati. Karena itulah ada manusia yang kehadirannya menenangkan walaupun sedikit bicara, dan ada juga yang membawa kegelisahan walaupun kata-katanya terdengar baik. Jalaluddin Rumi pernah berkata, segala sesuatu yang berasal dari hati akan masuk ke hati. Kutipan ini bukan hanya tentang ucapan, tetapi tentang keadaan batin yang dipancarkan manusia setiap saat. Sebab hati tidak berbicara hanya lewat kata-kata. Hati berbicara lewat energi kehidupan yang keluar dari dalam diri, termasuk melalui nafas yang terus mengalir tanpa henti. Inilah mengapa dalam tasawuf, membersihkan hati jauh lebih penting daripada sekadar memperindah penampilan spiritual. Banyak manusia terlihat tenang di luar, tetapi batinnya penuh ketakutan dan kekacauan. Dan semua itu sebenarnya terus terhembus ke dalam kehidupannya sendiri tanpa disadari. Semakin lama luka batin disimpan, semakin ia mengendap dalam kesadaran bawah sadar. Kemarahan yang tidak diselesaikan akan menjadi racun batin. Kesedihan yang dipendam terlalu lama akan menjadi kabut yang menutupi hati. Ketakutan yang terus dipelihara perlahan membentuk cara seseorang melihat kehidupan. Dan anehnya, banyak manusia sibuk memperbaiki dunia luar, tetapi lupa membersihkan sumber getaran yang keluar dari dalam dirinya sendiri.
Padahal kehidupan seringkali bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar, tetapi tentang apa yang terus dipancarkan dari dalam hati. Sebab manusia hidup bukan hanya melalui tindakan, tetapi juga melalui keadaan batin yang terus mengiringi setiap langkahnya. Karena itu para pencari hakikat sangat menjaga kesadaran nafas. Bukan untuk mencari kekuatan mistik, bukan untuk terlihat spiritual, tetapi untuk menyadari apa yang sebenarnya sedang hidup di dalam dirinya. Saat menarik nafas, ada kesadaran bahwa hidup ini adalah pemberian Allah. Dan saat menghembuskan nafas, ada proses melepaskan beban, ego, dan kegelapan yang selama ini memenuhi hati. Rumi kembali berkata, "Mengapa terus tinggal di penjara ketika pintu terbuka? Banyak manusia sebenarnya hidup di dalam penjara batinnya sendiri. Penjara luka masa lalu, penjara ego, penjara ketakutan, penjara amarah, dan penjara pikiran yang tidak pernah tenang. Nafas menjadi berat karena hati terlalu penuh oleh endapan yang tidak pernah dilepaskan. Maka langkah pertama menuju ketenangan bukanlah lari dari kehidupan, tetapi mulai sadar terhadap diri sendiri. Menyadari apa yang sedang dipikirkan, menyadari apa yang sedang dirasakan, menyadari apa yang selama ini diam-diam menguasai hati. Sebab bisa jadi yang melelahkan bukan hidup ini, tetapi batin yang terlalu lama memikul luka tanpa pernah dibersihkan." Setelah memahami bahwa nafas membawa keadaan batin manusia, maka perlahan akan terlihat satu rahasia yang lebih dalam. Bahwa kehidupan seseorang seringkali dibentuk bukan hanya oleh keadaan luar, tetapi oleh apa yang terus hidup dan tersimpan di dalam hatinya sendiri. Banyak manusia tidak sadar bahwa luka batin yang tidak selesai akan terus berbicara melalui dirinya. Walaupun peristiwa itu sudah lama berlalu, tetapi emosinya masih tinggal di dalam kesadaran bawah sadar. Dan selama belum disadari serta dibersihkan, maka luka itu akan terus mempengaruhi cara berpikir, cara berbicara, cara memandang kehidupan, bahkan cara memperlakukan orang lain. Inilah mengapa ada manusia yang mudah marah tanpa sebab yang jelas. Ada yang selalu merasa kurang walaupun sudah memiliki banyak hal. Ada yang sulit percaya kepada siapapun karena hatinya dipenuhi ketakutan lama. Dan ada juga yang terus merasa gelisah walaupun dunia di sekitarnya terlihat baik-baik saja. Masalahnya bukan selalu dunia luar, tetapi ada endapan emosi yang belum selesai di dalam dirinya. Dalam tasawuf, hati yang dipenuhi luka, ego, iri, dendam, dan ketakutan diibaratkan seperti cermin yang tertutup debu. Semakin tebal debunya, semakin sulit cahaya masuk ke dalam jiwa. Akibatnya manusia kehilangan kejernihan batin. Hidupnya dipenuhi kebisingan pikiran, emosinya mudah goyah, dan nafasnya kehilangan ketenangan. Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Jika setiap gosokan membuat marah, bagaimana cermin bisa menjadi bersih?" Kalimat ini sangat dalam, karena banyak manusia ingin sembuh, tetapi menolak proses pembersihan dirinya sendiri. Padahal terkadang kehidupan mengguncang manusia bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk memperlihatkan bagian-bagian gelap dalam dirinya yang selama ini disembunyikan. Luka batin yang tidak dibersihkan perlahan menjadi energi bawah sadar, dan energi itu terus keluar melalui kehidupan sehari-hari. Ketika berbicara, yang keluar bukan hanya kata-kata, tetapi juga keadaan hati. Ketika melihat dunia, yang bekerja bukan hanya mata, tetapi luka yang tersimpan di dalam kesadaran. Karena itu ada manusia yang selalu melihat keburukan di mana-mana. Ada yang hidup dalam prasangka terus-menerus. Ada yang sulit merasakan kedamaian walaupun sedang beribadah, sebab batinnya belum benar-benar tenang. Inilah mengapa membersihkan hati menjadi sangat penting dalam perjalanan spiritual. Bukan untuk terlihat suci, tetapi agar kehidupan tidak terus dipimpin oleh kegelapan yang tersembunyi di dalam diri sendiri. Dan disinilah rahasia sadar nafas mulai bekerja lebih dalam. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya dengan kesadaran, perlahan ia mulai melihat isi batinnya sendiri. Nafas menjadi seperti cermin. Saat nafas terasa berat, mungkin ada beban emosi yang sedang dipendam. Saat dada terasa sesak, mungkin ada ketakutan yang belum dilepaskan. Saat pikiran terus berisik, mungkin hati terlalu penuh oleh dunia.
Banyak manusia ingin mengubah hidupnya secara instan, tetapi tidak pernah masuk ke dalam dirinya sendiri. Padahal akar dari banyak penderitaan bukan berada di luar, melainkan dalam hati yang terlalu lama dipenuhi endapan luka dan ego. Maka dalam perjalanan hakikat, membersihkan hati bukan pilihan tambahan. Itu adalah inti perjalanan, sebab hati yang kotor akan terus menghembuskan kegelapan ke dalam kehidupan, sedangkan hati yang mulai bersih perlahan akan memancarkan ketenangan, kejernihan, dan cahaya kesadaran. Dan mungkin inilah alasan mengapa sebagian manusia tetap merasa kosong walaupun sudah memiliki banyak hal. Karena ketenangan sejati tidak lahir dari dunia luar, tetapi dari hati yang mulai bebas dari beban-beban yang selama ini mengikat jiwanya sendiri. Kemudian sekarang bagaimana cara membersihkan batin yang sudah terlalu lama dipenuhi endapan emosi, luka, dan ego? Disinilah para pencari hakikat mengenal sesuatu yang disebut zikir nafas. Tetapi zikir nafas yang dimaksud bukan sekadar teknik mengatur udara atau mengucapkan hu berulang-ulang tanpa kesadaran. Karena jika hati masih dipenuhi kegelapan, maka lisan yang berzikir belum tentu membuat jiwa benar-benar sadar kepada Allah. Banyak manusia sibuk melafalkan nama Allah, tetapi pikirannya tetap dipenuhi kebencian. Mulutnya berzikir, tetapi hatinya masih dipenuhi iri dan kesombongan. Nafasnya mengucap hu, tetapi batinnya masih dikuasai ketakutan dunia. Padahal inti zikir bukan suara, melainkan kesadaran. Zikir sejati adalah ketika hati mulai sadar bahwa seluruh hidup ini bergantung kepada Allah. Bahwa setiap tarikan nafas bukan milik manusia, tetapi pemberian yang sedang dipinjamkan setiap detik. Dan setiap hembusan bisa saja menjadi hembusan terakhir yang tidak pernah kembali lagi. Karena itu para sufi memandang nafas dengan sangat dalam. Mereka tidak hanya melihat udara, tetapi melihat rahmat Allah yang terus menghidupkan manusia tanpa henti. Bahkan ketika manusia lupa kepadanya, Allah masih memberi nafas itu secara terus-menerus. Rumi pernah berkata, ada nafas yang membawa menuju cinta dan ada nafas yang membawa menuju kehancuran. Kalimat ini menjelaskan bahwa keadaan batin dalam setiap nafas menentukan arah kehidupan manusia. Nafas yang dipenuhi ego akan membawa manusia semakin jauh dari kejernihan. Sedangkan nafas yang dipenuhi kesadaran kepada Allah perlahan membersihkan hati dan membuka cahaya di dalam jiwa. Maka dalam zikir nafas yang hakiki, setiap tarikan menjadi latihan menerima cahaya kehidupan dari Allah. Bukan sekadar membayangkan energi positif, tetapi menyadari bahwa seluruh keberadaan ini hidup karena kasih sayangnya. Dan ketika menghembuskan nafas, ada kesadaran untuk melepaskan segala sesuatu yang bukan bagian dari fitrah sejati manusia. Kesombongan dilepas, ketakutan dilepas, luka lama dilepas, keterikatan terhadap dunia perlahan dilepas. Bukan berarti luka dihapus begitu saja, tetapi hati tidak lagi menjadikan luka sebagai identitas hidupnya. Inilah yang jarang dipahami. Banyak manusia sebenarnya tidak hidup dari jiwanya yang asli, tetapi hidup dari luka dan ego yang menempel bertahun-tahun di dalam dirinya. Akibatnya setiap nafas yang keluar membawa kegelisahan yang sama berulang-ulang. Karena itu zikir nafas bukan tentang mencari sensasi spiritual, bukan tentang merasa paling dekat dengan alam gaib, dan bukan pula tentang kekuatan mistik tertentu. Hakikatnya adalah membersihkan ruang batin agar hati kembali jernih mengingat Allah. Saat hati mulai bersih, nafas berubah menjadi tenang. Pikiran perlahan melambat, dada terasa lebih lapang, dan manusia mulai merasakan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar dirinya, tetapi sesuatu yang muncul ketika hijab dalam hati mulai dibersihkan. Para sufi sering mengatakan bahwa hati manusia sebenarnya seperti langit yang luas, tetapi langit itu tertutup awan ego, trauma, dan kecintaan berlebihan kepada dunia. Maka zikir adalah angin yang perlahan menyingkirkan awan-awan itu agar cahaya kembali terlihat. Dan mungkin inilah rahasia terdalam dari sadar nafas, bahwa setiap nafas seharusnya membawa manusia semakin dekat kepada Allah, bukan semakin tenggelam dalam dirinya sendiri.
Setelah memahami bahwa nafas membawa keadaan hati dan kesadaran, maka langkah berikutnya adalah belajar hadir sepenuhnya di dalam nafas itu sendiri. Bukan sekadar bernafas secara otomatis, tetapi menjadikan setiap tarikan dan hembusan sebagai jalan untuk membersihkan batin dan mendekat kepada Allah. Latihan ini bukan tentang kekuatan gaib, bukan pula ritual untuk terlihat spiritual. Ini adalah latihan kesadaran agar hati yang selama ini dipenuhi kebisingan perlahan kembali tenang dan jernih. Carilah tempat yang tenang, duduk dengan nyaman, pejamkan mata perlahan, dan biarkan tubuh mulai rileks. Tidak perlu memaksa pikiran langsung diam, karena pikiran manusia memang terbiasa bergerak. Yang terpenting adalah mulai sadar terhadap nafas yang selama ini berjalan tanpa perhatian. Mulailah menarik nafas perlahan melalui hidung. Rasakan udara masuk ke dalam dada. Sadari bahwa setiap tarikan nafas adalah kehidupan yang Allah berikan tanpa henti. Bayangkan cahaya lembut memenuhi ruang batin yang selama ini gelap oleh kegelisahan dan luka. Saat menarik nafas, hadirkan kesadaran bahwa kasih sayang Allah selalu lebih besar daripada seluruh ketakutan dan beban hidup manusia. Kemudian tahan sejenak dengan lembut. Pada momen itu, sadari segala emosi yang selama ini tersimpan di dalam diri. Kesedihan lama, amarah yang dipendam, rasa kecewa, ketakutan, dan luka batin yang belum selesai. Tidak perlu dilawan, tidak perlu dihakimi. Cukup disadari keberadaannya. Lalu hembuskan nafas perlahan melalui mulut atau hidung. Bayangkan seluruh endapan gelap di dalam hati keluar bersama hembusan itu seperti asap hitam yang perlahan meninggalkan ruang batin. Lepaskan rasa sakit, lepaskan ego, lepaskan beban yang selama ini memenuhi dada. Pada saat itu, jangan membayangkan mengirim kegelapan kepada siapapun. Tetapi niatkan bahwa semua beban itu dikembalikan kepada Allah agar dibersihkan dan dileburkan. Karena tujuan latihan ini bukan memindahkan kegelapan, melainkan menyucikan hati agar tidak lagi dikuasai oleh endapan masa lalu. Lakukan perlahan dan penuh kesadaran. Tarik nafas, sadari rahmat Allah. Tahan sejenak, sadari isi hati. Hembuskan perlahan, lepaskan segala kegelapan yang bukan bagian dari fitrah jiwa. Semakin latihan ini dilakukan dengan sadar, perlahan akan terlihat bahwa banyak beban hidup sebenarnya berasal dari pikiran dan emosi yang terus dipelihara di dalam diri. Nafas membantu membuka ruang untuk melihat semuanya dengan lebih jernih. Mungkin pada awalnya hati terasa semakin ramai, pikiran terus berisik, emosi lama mulai muncul ke permukaan. Tetapi itu bukan tanda buruk. Justru seringkali itulah proses ketika endapan batin mulai terlihat setelah terlalu lama disembunyikan dalam bawah sadar. Jangan terburu-buru mencari rasa tenang, karena tujuan utama latihan ini bukan sekadar nyaman, tetapi sadar. Dan kesadaran terkadang memperlihatkan luka yang selama ini dihindari. Namun ketika hati mulai terbiasa hadir bersama nafas, perlahan ada ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan karena masalah hilang, tetapi ketenangan karena jiwa tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh luka dan ketakutan. Dan disitulah zikir nafas mulai berubah menjadi jalan pulang. Setiap tarikan mengingatkan bahwa hidup berasal dari Allah. Dan setiap hembusan menjadi latihan untuk melepaskan segala sesuatu yang selama ini menjauhkan hati darinya. Pada akhirnya, rahasia terbesar dari nafas bukan hanya tentang bagaimana cara bernafas, tetapi tentang kesadaran terhadap apa yang sedang hidup di dalam hati. Sebab setiap manusia terus menghembuskan sesuatu ke dalam kehidupannya sendiri. Ada yang menghembuskan ketakutan, amarah, dan luka yang belum selesai. Ada pula yang perlahan mulai menghembuskan ketenangan, kesadaran, dan cahaya batin karena hatinya mulai dekat kepada Allah. Banyak manusia selama ini mencari ketenangan di luar dirinya, padahal sumber kegelisahan seringkali berada di dalam hati yang terlalu penuh oleh endapan masa lalu. Nafas menjadi jalan untuk menyadari semuanya. Menyadari luka yang selama ini dipendam, menyadari ego yang diam-diam menguasai diri, dan menyadari bahwa jiwa ini terlalu lama lelah karena jauh dari ketenangan sejati. Zikir nafas bukan sekadar teknik spiritual.
Ia adalah jalan untuk kembali sadar bahwa hidup ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Setiap tarikan adalah rahmat-Nya, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan segala kegelapan yang selama ini membebani hati. Karena mungkin selama ini yang lelah bukan tubuh ini, tetapi hati yang terlalu lama memikul luka sendirian. Jika pembahasan ini terasa masuk ke dalam hati, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap damai." Bukan damai karena hidup tanpa ujian, tetapi damai karena hati mulai belajar melepaskan beban yang bukan lagi bagian dari fitrah jiwa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kedamaian dalam setiap langkah hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.